Selamat datang di Banpol yang merupakan program Ina News yang turut menyemarakan pesta demokrasi yang akan digelar secara serentak pada Februari 2024 nanti. Masih dengan saya Imana Tahira yang akan memandu acara pada hari ini, dan juga pada episode kali ini kita kedatangan caleg-caleg muda. Mereka bestian, mereka dari besti bersama sejak kuliah dan sekarang sama-sama berjuang menjadi calon legislatif. Kita langsung saja panggil, ada Mas Fahmi Muhammad dan Mas Iya, Tontowi halo. Jauhari. Halo. Selamat datang di Ina News, Iya. Mas. Terima kasih waktunya sudah hadir ke sini untuk berbagi pengalaman, berbagi misi-misi, diskusi bersama lah ya. Sebelumnya boleh Ngobrol. perkenalan dulu mungkin dari Mas Fahmi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ina News dimanapun berada. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahmi Muhammad, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil Bekasi 7 dari Partai Golkar. Partai Golkar. Ya. Bekasi Dapil 7. Dapil Silakan 7, Mas ya. Tontowi. Halo teman-teman Ina News, perkenalkan nama saya Tontowi Jauhari. Saya calon anggota legislatif dari Partai Nasdem di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Dapil 2. Berarti ada Bekasi dan ada Tangerang ya Mas ya. Nah, tadi kan sempat saya mention di awal kalau kalian tuh emang bestian. Teman satu kampus, sudah berteman berarti udah lama gitu lah ya. Lama. Berarti satu jurusan juga segala macam. Satu jurusan, beda angkatan. Ya, Beda angkatan. Nah, Iya. boleh diceritain nih dari bestian bareng terus apa ya, maksudnya tuh the real friendship banget gitu loh, sampai berjuang di dewan pun bareng-bareng, itu boleh ceritain dulu nggak sih? Sebenarnya awal mula perkenalan dengan Mas Tanto ini sejak tahun 2013. 2013 waktu itu di salah satu organisasi kemahasiswaan di Jogja, kemudian kita bertemu dan dari situlah kemudian kita mulai membangun chemistry. Bahasanya apa ya, hampir 24 jam itu selalu bersama-sama dengan Mas Tanto di ruang-ruang yang penuh kegelisahan, mahasiswa ya. di sudut kota Jogja ya kan, semua kita tuangkan di sana, cerita mulai tentang kegelisahan diri sendiri, kegelisahan tentang kampus, kemudian juga kegelisahan tentang situasi nasional atau bahkan situasi internasional, semuanya kita tuangkan di ruang tersebut gitu. Akhirnya dari situlah kemudian kita menyelesaikan pendidikan kita di Yogyakarta sampai pada akhirnya kita sama-sama berjuang di dunia profesi. Waktu itu saya sempat ikut dengan Mas Tanto rekanan di salah satu kantor hukum di Tangerang, The Jurisprudence Law Firm ya, TJP Law Firm. Di situ kita mulai kembali membangun chemistry, cuma di tempat dan kesempatan yang berbeda. Iya, sampai pada akhirnya tiba-tiba 2024 saya di Kabupaten Bekasi mencalonkan diri dari Partai Golkar, Mas Tanto mencalonkan diri di Partai Nasdem. Oh gitu. Iya. Tapi ketika masa-masa kuliah pada saat itu kan sering menghabiskan waktu bersama, ada kepikiran sampai di titik ini nggak sih? Enggak, belum. Gimana coba Mas Tanto? Ya, waktu itu kita ketemu di organisasi ekstra kampus. Kalau sebut warna sih warnanya hijau hitam. Sebenarnya pada tahu. Pasti tahu semua. Nah, Bang Fahmi ini senior saya di kampus dan juga di organisasi. Sekaligus jadi apa kalau kita bilang ya, jadi guru lah dia. Jadi guru, jadi teman main, jadi teman curhat. Kita bahas segala macam di organisasi itu. Nah, namanya di era kampus ya, kita kan masih tahap tahap mengembangkan diri lah, masih tahap mengembangkan diri, mencari mencari wawasan, mencari gagasan segala macam. Nggak pernah kepikir kalau setelah kuliah kita sama-sama terjun ke politik juga, walaupun sebenarnya namanya orang organisasi pasti bibit-bibitnya adalah pasti ada bibit-bibitnya, ada jejaknya, pasti akan ke situ juga gitu Mbak. Berarti emang sebenarnya tanpa disangka ya, semua beneran kayak sama-sama satu jurusan. Boleh ini jurusan hukum ya? Iya, kalau niatnya sih setelah lulus itu kita sama-sama mau jadi advokat, jadi pengacara. Makanya tadi sempat disinggung sama Bang Fahmi, kita sempat ada di satu kantor yang sama. Itu The Jurisprudence Partner Law Firm namanya. Itu kantor yang kita rintis bareng-bareng. Nah, kebetulan di 2024 ini
ternyata masing-masing sama-sama terjun ke politik. Iya. Gitu. Pas berjuang tahu di daerahnya. itu siapa yang bilang duluan, yang duluan terjun siapa? Kayak kayaknya aku mau ke politik nih gitu. Kalau kebetulan saya 2019 udah pernah juga, udah pernah terjun juga waktu itu, sama untuk tingkat DPRD Kabupaten Tangerang, dapilnya juga sama, dapil 2, partainya sama, Partai Nasdem. Cuma waktu itu memang belum berkesempatan untuk bisa duduk di anggota legislatif. Nah, di 2024 ini, insya Allah kita melanjutkan perjuangan 2019 kemarin, dan sebenarnya sempat kaget waktu Bang Fahmi ternyata nyalek juga di Bekasi, partainya Partai Golkar, dan menurut saya sih memang kalau Bang Fahmi ini kita bilang speknya memang sudah ini ya, sudah sangat mumpuni untuk bisa terjun di politik, karena semua model wacana Bang Fahmi itu sebenarnya menguasai. Iya, mulai dari lokal, misal tingkat wacana tingkat dari Kabupaten Bekasi, nasional, sampai hubungan internasional pun kalau mau dikupas dari seorang Bang Fahmi itu benar-benar bisa sebenarnya. Jadi saya termasuk yang senang mendapat kabar Bang Fahmi akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar, khususnya untuk Kabupaten Bekasi. Mas Fahmi sendiri gimana nih? Ini perdana atau sebelumnya pernah juga? Sebenarnya ini perdana. Oh iya, ini apa perdana. Alasannya? Kenapa? Apa alasannya akhirnya perdana? Alasannya karena memang selama waktu tergabung di TJP Law Firm, kita singkat saja ya. Iya. Banyak sekali hal-hal yang saya temui di masyarakat. Karena waktu itu ada beberapa kasus yang kita tangani di Cikarang, dan ketika kita menangani kasus tersebut secara pro bono atau secara cuma-cuma, kita banyak menemukan hal-hal yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat yang selama ini tidak mampu diselesaikan secara komprehensif. Akhirnya dari situlah kemudian terinspirasi dari kebesaran hati Mas Tanto yang mewakafkan dirinya untuk mengabdi ke Kabupaten Tangerang. Beliau sangat luar biasa, dan beliau ini merupakan managing partner di TJP Law Firm. Waktu itu saya rekanan dengan beliau. Beliau yang mengarahkan saya untuk memberikan bantuan hukum secara maksimal tanpa harus melihat indikator-indikator lain, karena memang menurut beliau yang disampaikan kepada saya, keadilan di atas dari segalanya. Maka TJP waktu itu berkomitmen untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama kasus yang waktu itu kita tangani di Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi, TJP hadir membawa keadilan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Mantap. Tapi sekarang TJP masih nggak berarti? Masih. Dan masih berprofesi advokat masih, juga berarti? Ya. Sekarang masih, karena nggak ada kewajiban untuk ini ya, untuk mengundurkan diri dulu, kecuali nanti kita dilantik baru nanti mengajukan cuti ya. Iya, cuti. Terus seberapa, berarti kan berangkat dari sama-sama seorang advokat, terus udah kenal lama juga, dan sekarang terjun ke politik, berjuang bersama-sama juga nih ya Mas ya. Ada pengaruhnya nggak sih terjun ke politik dengan profesi dari advokatnya itu sendiri gitu? Ya, sebenarnya profesionalisme di dunia advokat itu yang mau kita terapkan nanti kalau misal insya Allah terpilih gitu ya. Amin. Profesionalisme di dunia advokat yang mau kita terapkan di dalam legislatif, khususnya di Kabupaten Tangerang dan juga di Bekasi. Jadi profesionalisme itu apa sih bentuknya? Tentu yang namanya integritas gitu ya, yang namanya critical thinking sebagai advokat. Nah, itu yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana kita nanti di DPRD. Seperti itu, Mbak. Berarti berperan juga ya? Ya. Berperan. Mas Sama mau nambahin nggak kira-kira? Sedikit saja. Jadi berangkat dari pengalaman selama beracara, selama menjalani profesi sebagai seorang advokat, ternyata tidak semua hal mampu kita selesaikan masalah di masyarakat ya. Tidak semua permasalahan di masyarakat diselesaikan secara melalui jalur hukum. Kita menemukan beberapa fakta tentang masalah-masalah lain yang ada di tengah masyarakat dan membutuhkan penyelesaian secara secara sustainable, secara berkelanjutan, dan itu tidak bisa
dilaksanakan apabila hanya menjadi seorang advokat gitu. Oleh karena itu kemudian tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Tanto, kenapa advokat perlu untuk masuk ke dalam politik dan mencoba masuk ke dalam parlemen, karena salah satu fungsi daripada parlemen itu sendiri adalah fungsi legislasi, membuat peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentunya banyak hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, peraturan perundang-undangan itu harus merespon persoalan-persoalan yang hidup di tengah masyarakat. Jangan sampai peraturan yang dibuat dengan masalah yang ada di masyarakat ini tidak berkesinambungan, tidak sesuai, sehingga anggaran yang luar biasa untuk membuat peraturan perundang-undangan itu menjadi sia-sia karena tidak mampu menyelesaikan polemik yang ada di tengah masyarakat. Tentunya dengan keterlibatan advokat di dalam parlemen memberikan harapan bahwa produk-produk hukum yang akan dilahirkan, yang akan dibuat, tentunya memperhatikan aspek-aspek kepastian hukumnya kita perhatikan, kemudian aspek keadilan hukumnya juga kita perhatikan, aspek kemanfaatan hukumnya juga kita perhatikan, sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh parlemen mampu merespon dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itulah yang kemudian melatar belakangi saya, Mas Tanto, kemudian untuk masuk ke dalam kontestasi politik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur-jalur parlemen gitu. Oh iya betul sih ya. Tapi kalau sekarang kan masih advokat juga, ada kayak kesulitan pembagian waktu kan, sekarang juga lagi masa kampanye juga kan. Iya, saya banyak-banyak minta maaf ke rekan-rekan di kantor justru karena kesibukan pencalonan ini, jadi sedikit banyak ini juga urusan kantor agak lepas tangan juga gitu, jadi lebih banyak ditangani sama teman-teman di kantor sekarang. Kalau Mas Tommy jelas sama. Kebetulan rekan saya juga ada yang ikut ke Inanius hari ini, jadi saya juga minta maaf ya Mas Ari. Kalau selama ini banyak kasus-kasus yang Mas Ari tanganin sendiri, handle sendiri, karena kesibukan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, akhirnya Mas Ari sering jalan sendiri. Kadang juga jalan bareng sih, karena bagi saya kampanye itu bukan hanya persoalan memperkenalkan diri, tetapi juga kampanye adalah ajang silaturahmi dan sosialisasi. Sehingga ketika kita datang, persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Kan banyak juga masyarakat yang berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Tentunya itu yang kemudian menjadi skala prioritas kita. Kita tidak terlalu politik oriented lah, atau kekuasaan oriented lah gitu ya, harus menang dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ketika kita sosialisasi ke masyarakat, hal yang paling penting kita lakukan adalah apa masalahnya di masyarakat itu, apa, ada masalah apa gitu. Kita inventarisir mana yang bisa kita selesaikan sekarang, mana yang akan kita selesaikan nanti. Apabila terpilih ataupun tidak terpilih sekalipun, kita masih punya jalur-jalur lain untuk mengagregasi aspirasi yang ada di masyarakat. Kira-kira itu masih banyak. Emang ya? Oh gitu. Nggak apa-apa, seru. Kalau ini pertanyaan pribadi. Oh gitu ya. Penasaran nih Mas, penasaran nih kalau Mas Tanto juga. Kan berarti udah berkiprah sebagai advokat udah cukup lama lah ya, bisa dikatakan. Masih baru lah sebenarnya. Advokat itu dia dibilang punya rekam jejak itu kalau sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun. Ini udah berapa berarti? Kita belum 10 tahun juga belum ada ya. Iya. Tapi mungkin Mas Surya tuh udah cukup mengerti juga lah. Ya, insya Allah kalau ada yang dipelajari lah selama ada lah pasti. Nah, terus sekarang terjun di politik, walaupun masih masa-masa kampanye dengan kayak masih berbagi-bagi gagasan, itu susahan mana sih? Antara jadi advokat dengan ini politik ini? Ya, sebenarnya kalau persoalannya itu kadang-kadang lebih kompleks persoalan di masyarakat ya. Karena kadang-kadang melibatkan banyak pihak juga, dan persoalan di masyarakat itu umumnya juga persoalan tentang kesenjangan. Kalau persoalannya tentang kesenjangan itu kan pasti ada relasi kuasa di situ, ada antara orang yang punya power dengan orang yang lemah gitu. Nah, itu kan butuh pemecahan masalah yang komprehensif yang tadi dibilang sama Bang Fahmi. Nah, persoalan itu yang kita anggap sebenarnya bisa lebih sulit dibanding dengan persoalan-persoalan di kantor kita gitu biasanya. Jadi itu sih persoalan kesenjangan dan ketimpangan itu kadang-kadang.
yang membuat kerjanya pasti bakal lebih ekstra lagi. Iya ya, lebih ekstra lagi karena langsung melingkupi banyak Iya. masyarakat mungkin ya Mas ya. Sama advokat kan kadang klien yang Ya, Betul. kalau advokat misal kita sengketa apa ya? Kita sengketa merek misalnya. Sengketa merek itu kan antara dua pihak aja, antara satu perusahaan dengan Iya. satu perusahaan. Nah, sementara kalau di masyarakat itu bisa jadi persoalannya adalah tentang agraria, misal tentang kepemilikan tanah. Nah, tentang kepemilikan tanah ini kan pasti ini udah, apalagi kalau soal tanah ya, itu udah kayak benang kusut kalau di masyarakat kita. Dan itu juga kadang-kadang melibatkan kekuasaan juga gitu. Nah, itu menyelesaikan itu nggak bisa seperti kita dalam beracara di pengadilan. Itu harus ada kerja mengorganisir masyarakat, kita harus ada kerja membangun narasi, kemudian juga segala macam teknik advokasi lah itu yang dibutuhkan ketika menghadapi situasi sosial di masyarakat. berarti teknik advokasi masih bisa Ya, diterapkan masih, ya itu di politik ya. diterapkan. Mas Fahmi ada ini nggak tambahan nggak kesulitan? Oh, untuk kesulitan. Ah, Kalau untuk kesulitan di kesulitan, politik antara atau profesi advokat? politik sih. Iya, kalau politik itu ya kita bertemu dengan berbagai macam karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, kemudian juga dengan masalah yang berbeda-beda juga. Tentunya dalam penanganan persoalan-persoalan sosiopolitik yang ada di masyarakat, itu tidak hanya sekedar dialog antara kita dengan masyarakat, namun juga perlu rencana dan perencanaan yang matang sehingga solusi-solusi yang dihasilkan itu benar-benar win-win solution yang bisa mengurai dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Terkait dunia advokat tadi sudah disampaikan Mas Tanto, karena memang kasusnya sudah jelas, lawannya sudah jelas, kemudian juga tata caranya juga sudah jelas diatur di dalam perundang-undangan. Saya kira lebih kompleks persoalan-persoalan sosiopolitik yang ada di masyarakat dibandingkan ketika kita menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Kemudian bicara tentang politik elektoral ya, politik elektoral itu kan artinya untuk menghadapi pemilu ini, itu kan ya susah-susah gampang juga kita mencari pemilih ya. Kita harus harus sering terjun ke masyarakat supaya pertama dikenal dulu katanya. Kemudian setelah dikenal mudah-mudahan bisa disukai. Nah, setelah disukai mudah-mudahan juga bisa dipilih. Nah, itu kan sebenarnya satu pekerjaan yang abstrak ya kalau kita bisa bilang. Nah, itu sih jadi kesulitan tersendiri lah itu. Seninya mungkin di situ. Iya. Seninya itu ya, mencari pemilih, pendekatannya sebuah gampang kayak gitu. Benar. Nih, di sini ada artikel juga, Mas, dari hukumonline.com berjudul "Untuk Membuat Perubahan Advokat Harus Masuk Politik". Nah, ini kebetulan kan sebagai seorang advokat dan sekarang sudah masuk dan sudah terjun di politik, setuju nggak nih? Kalau misalkan advokat masuk ke politik itu akan membuat sebuah perubahan? Setuju. Ya, tadi sempat saya singgung di awal bahwa parlemen itu salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi. Dia membuat peraturan. Kalau di daerah mungkin perda peraturan daerah. Nah, dalam skema pembuatan daerah ketika advokat masuk ke dalam parlemen, saya sudah menggambarkan suatu situasi bahwa peraturan daerah itu pasti dibuat dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Boleh saya mengutip teorinya Lawrence Fridgman, Mas Tanto? Harus. Jadi terkait bagaimana tata cara kemudian bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan itu kan tentunya bukan hanya berkaitan dengan materi atau substansi dari peraturan itu sendiri ya. Banyak aspek-aspek lain yang akan menentukan peraturan itu berlaku baik atau kurang baik atau bahkan tidak baik. Tentunya ini akan ditentukan oleh tiga aspek yang disebut oleh Lawrence Fridgman itu sebagai sistem hukum. Yang pertama substantial of law-nya, peraturan perundang-undangannya sendiri. Bagaimana kemudian peraturan perundang-undangan ini dibuat harus berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan perundang-undangan itu tidak boleh tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian peraturan yang dibuat itu harus juga memuat sebuah nilai filosofis yang hidup di masyarakat sehingga peraturan itu tidak kontradiksi dengan kondisi masyarakat di suatu daerah. Dan beberapa kali juga saya sering baca perda-perda di daerah-daerah lain.
termasuk di daerah Kabupaten Bekasi sendiri gitu. Kadang kita melihat masalahnya A, kemudian kok perdanya mengarah Outputnya ke B, lain. ke C atau ke J gitu. Nah, substansial of law-nya dulu yang kita rapihin, yang kita buat dulu undang-undangnya buat sebagus mungkin. Kemudian terkait bagaimana cara membuatnya kan ada yang namanya konfigurasi politik. Konfigurasi politik itu apakah dia berbentuk konfigurasi politik yang demokratis ataukah dia berbentuk konfigurasi politik yang otoritarian. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi terhadap produk hukum yang akan dihasilkan. Katakanlah produk hukum tersebut lahir dari konfigurasi politik yang demokratis. Tentunya kan produk hukumnya akan responsif terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Berbeda ketika konfigurasi politik itu otoritarian, kemudian juga akan melahirkan produk hukum yang represif. Artinya, jangankan menyelesaikan masalah, tentunya dengan ada produk hukum yang represif akan menambah masalah di masyarakat. Nah, sebagai seorang advokat yang masuk ke parlemen kelak, kalaupun Allah mengizinkan kita terpilih, Mas Tanto, tentunya pertama yang harus kita rapihkan, pertama yang harus kita selesaikan adalah perda itu harus kita tinjau ulang. Apakah dia bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, atau dia tidak menyesuaikan dengan pertumbuhan masyarakat yang sekarang kan masyarakat itu berubah sepersekian detik, itu kan ada perubahan di dalam masyarakat, itu harus responsif peraturan perundang-undangan itu. Yang kedua, setelah substansial of law, ada yang namanya structural of law-nya, penegakan hukumnya. Kadang-kadang perdanya sudah bagus nih, dia memberikan skema solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kadang-kadang kendalanya pada saat penegakan hukumnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pinclang ketika yang undang-undangnya bagus, baik, kemudian ditopang dengan penegakan hukum yang kurang baik, katakanlah, sehingga ke masyarakat pun tidak akan maksimal. Tentunya akan melahirkan juga banyak-banyak masalah yang harapannya kita membuat perda dengan anggaran yang sekian besar itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, malah menambahkan kompleksitas persoalan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, nah ini yang ketiga di masyarakatnya sendiri. Bagaimana kesadaran hukum itu bisa tumbuh di masyarakat. Nah, itulah kemudian perlunya harmonisasi ataupun kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah ataupun penegak hukum dengan pemerintahnya, sehingga skema yang kita harapkan mampu menyelesaikan masalah itu bisa tercapai. Kan begitu kira-kira ya. Nah, itu menurut saya. Kalau menurut Mas Tato, udah lengkap banget ya. Berarti tadi aku Selesai lebih gitu. baru sadar sih, berarti dari perda-perda tuh ada beberapa kebijakan-kebijakan perda yang tidak mungkin masih belum selaras dengan yang betul, tiga tadi itu iya, ya Mas ya, berarti. betul. Berarti nanti bakal digodok ulang kan kalau kelak. Insya Allah, Harus dong. haruslah. Karena kita kan negara hukum ya, apapun yang kita lakukan juga harus berdasarkan hukum. Hukum yang harus kita benahi terlebih dahulu, baru nanti kita bicara tentang langkah-langkah penyelesaian apalagi masalah. kalau soal perda ini ternyata banyak sekali terjadi tumpang tindih dalam Betul. pembentukannya ya. Kalau kita lihat di Mendagri itu, temuan dari Mendagri ternyata banyak sekali peraturan daerah yang isi aturannya itu tumpang tindih, sehingga Mendagri harus turun tangan untuk menyelesaikan Betul. persoalan tumpang tindih peraturan tersebut. Nah, saya pikir nanti kenapa advokat itu harus terjun ke dunia politik? Kalau tadi secara teoritis mungkin udah clear lah ya dari Bang Fahmi. Cuma satu hal saya pikir kita punya tugas untuk menyederhanakan nanti, bukan menyederhanakan itu nanti bukan berarti menggampangkan ya, tapi kita mau bikin satu produk hukum itu yang secara hukum bahasanya bisa dimengerti, secara hukum bahasanya bagus, tapi bisa dimengerti dengan baik oleh masyarakat juga. Jadi kadang-kadang kita baca peraturan daerah itu isinya kadang membingungkan ya. Jadi iya, membelit, pabaliut. Nah, itu juga jadi tugas kita sebagai advokat yang sudah terbiasa membuat legal opini. Kita sudah terbiasa merancang gugatan segala macam. Nah, itu nanti jadi tugas kita untuk membentuk satu peraturan daerah yang bisa komprehensif tapi bisa dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Nah, kemudian kita juga ingin membawa satu paradigma baru dalam pembentukan peraturan daerah itu, bahwa kita dalam membentuk peraturan daerah harus selalu diikuti atau dibersamai dengan
riset yang mendalam. Jadi peraturan daerah itu tidak bisa dibentuk hanya dalam waktu 2-3 bulan kemudian selesai, sudah jadi semuanya. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat secara mendadak, tiba-tiba dan terburu-buru seperti itu, saya pikir tidak akan mencapai satu komprehensivitas. Nah, jadi penting untuk kami sebagai advokat dalam membentuk peraturan daerah itu baiknya dilakukan satu riset yang mendalam tentang tema besarnya apa sih sebenarnya yang mau diatur. Kemudian dari riset itu juga kan nanti kita akan menemukan satu ciri khasnya dari daerah yang kita akan buat regulasinya itu, karena adanya peraturan daerah itu kan mendukung otonomi daerah. Karena dari nasional tidak mungkin bisa mencakup kebutuhan yang ada di daerah-daerah ini. Maka diperlukan namanya peraturan daerah. Nah, dengan adanya peraturan daerah kita bisa mengcapture adanya karakteristik khusus lah di setiap daerah yang itu nanti akan ditampung dalam satu peraturan daerah. Nah, dengan adanya riset mudah-mudahan kita bisa mengcapture itu dan bisa menampung di dalam satu peraturan daerah. Nah, setelah itu juga kita jangan lupa setelah membuat peraturan daerah itu ya harus dilaksanakan. Nah, itu juga tugas kita nanti. Tugas kita ya memastikan bahwa peraturan yang sudah kita bentuk itu bisa terlaksana dengan baik. Tidak hanya menjadi satu dokumen hukum yang berhenti di gedung parlemen. Setelah itu ya sudah tidak ada lagi. Gitu. Lupa. Iya, itu yang harus kita galakkan juga nantinya. Ingat bikinnya lupa makanya. Iya. Bikin doyan. Kira-kira apa sih Mas hal yang membuat kayak tadi kan katanya di Perda banyak beberapa undang-undang yang tumpang tindih, terus yang tidak sesuai dengan yang teori tadi itu tuh apakah kurang meleknya tentang ilmu advokasi atau kurangnya orang advokat di dalam politik atau seperti apa sehingga bisa ada perda-perda yang tumpang tindih seperti itu? Sebenarnya persoalannya panjang ya, artinya bukan hanya tidak ada yang paham, namun ketika berbicara tentang perda ini kan banyak variabel-variabel lain yang tentunya saya juga tidak bisa sampaikan hari ini kan. Tapi yang lebih penting daripada itu semua, generasi muda yang hari ini sedang berjuang untuk masuk ke parlemen membawa harapan baru bahwa ke depan daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, termasuk daerah yang hari ini kan ada Tangerang, ada Bekasi. Saya kira dengan banyaknya generasi muda yang mencoba berjuang di jalur parlemen ini memberikan harapan baru ke depan. Tidak akan ada lagi perda-perda yang saling tumpang tindih, tidak ada lagi perda-perda yang bukan menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Kira-kira. Amin. Ya semoga kayak tadi bagus ya, kayak kehadiran anak muda di kontestasi politik sekarang kan dengan membawa latar belakang berbeda-beda. Semoga segala macam latar belakangnya itu advokat, entah itu misalkan selebritis sekalipun, semua itu membawa harapan-harapan baru juga ya untuk dalam perumusan perda itu. Mas, kita jeda dulu. Oke, kita jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Banpol. Oke, terima kasih buat sahabat Ina yang masih bergabung dan menonton acara Banpol. Nah, ini kita masih bersama Mas Fahmi dan Mas Tanto. Tadi menarik Mas, tadi kan bercerita kita sedang membahas sedikit soal harapan baru dengan hadirnya kader-kader muda yang dengan latar belakang apapun itu semoga bisa bermanfaat dan memberikan harapan baru gitu ya. Nah, di tahun 2024 ini juga kan sudah banyak juga ya sekarang kayak anak muda yang sudah mulai melek, sudah tidak apatis lagi dengan politik gitu. Bahkan mereka pun sudah mulai terjun ke dunia politik, sudah mulai mencalonkan diri sebagai legislatif gitu. Nah, menurut Mas Fahmi dan Mas Tanto sendiri nih, keterlibatan anak-anak muda sekarang dalam kontestasi politik tuh seberapa penting dan seberapa berperannya gitu? Sebenarnya siapa dulu? Saya dulu deh ya. Sebenarnya keterlibatan anak muda dalam politik itu bukan hanya fenomena yang kita hadapi 2024, melainkan bahwa partisipasi atau keterlibatan anak muda sudah jauh lebih dulu yang menggerakkan sejarah peradaban bangsa sebenarnya. Bangsa Indonesia itu digerakkan oleh
semangat kaum muda. Kita ingat di 1925 di situ ada manifesto politik yang menjadi embrio Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang juga digerakkan oleh kaum muda. Kita ingat betul bahwa 1945 Betul. yang menggerakkan dan yang menghantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan juga kaum muda. Iya kan? Kemudian pasca 1945 ketika ada agresi militer Belanda, baik ke satu ataupun kedua, di sana juga ada keterlibatan kaum muda. Ada Ahmad Tirto Sudiro yang waktu itu menjadi mahasiswa, sekaligus menjadi representasi pemuda yang ikut berjuang bersama Jenderal Sudirman dalam menjaga kemerdekaan yang dideklarasikan atau yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 1945, 47, 48, 49 pemuda berpartisipasi menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian di 1976 juga digerakkan oleh pemuda untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari investasi-investasi yang waktu itu mereka menganggap itu berbahaya untuk keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita ingat di 1998 yang mengakhiri rezim Orde Baru juga diinisiasi dan digerakkan oleh kaum muda. Kemudian 2024 sekarang zamannya kita anak-anak muda, kita bertanggung jawab terhadap sejarah bangsa Indonesia untuk menuliskan tinta-tinta emas dalam buku sejarah bahwa pemuda 2024 yang membawa perubahan dan perbaikan untuk bangsa Indonesia. Senior gue baru ini, mentor. Mantap. Mas Tanto mungkin gimana nih keterlibatan? Kalau tadi mungkin kajian dari sisi sejarah lah ya, bagaimana ternyata pemuda itu punya peran penting dalam setiap jejak bangsa Indonesia ini. Mungkin saya mau sedikit saya mau sedikit melebarkan pemaknaan politiknya ya. Jadi kita harus tahu bahwa ruang-ruang politik itu bukan hanya pada 2024 nanti atau pada masa-masa pemilihan itu atau kita sebut pemilu 5 tahun sekali itu. Jadi politik itu sebenarnya bukan hanya tentang memilih dan dipilih, tapi politik itu ruang-ruang kita bersama. Politik itu ruang sosial kita bersama. Maka pemuda sekarang sudah banyak terlibat di ruang-ruang politik lain. Misal contohnya kita kenal seperti Pandawa itu ya, Pandawa itu yang dia punya concern di bidang sampah, lingkungan. Nah, dia bergerak di bidang itu. Nah, itu sebenarnya salah satu ruang sosial politik kita, dan kita sebagai pemuda harus bisa mencari celah di mana kekurangan dalam kehidupan sosial kita. Bagi mereka yang concern di bidang lingkungan, maka dia akan bekerja di bidang lingkungan, akan concern di bidang itu. Mereka yang concern misal mengenai gender, maka dia akan menyuarakan tentang gender. Kemudian juga mungkin ada yang di bidang bidang kesehatan, pertanian segala macam. Bahkan sekarang kita kenal banyak petani-petani muda dengan cara-cara baru. Nah, itu juga termasuk ruang sosial politik kita, dan kita sebagai pemuda yang berbagi peran lah ya, kita berbagi peran bisa mengisi setiap ruang-ruang sosial politik itu. Dan untuk 2024 ini khususnya politik elektoral, saya pikir menjadi bagus sekali ketika banyak anak muda yang akhirnya terjun juga ke dalam partai politik. Karena sebelum bisa mencalonkan, dia berarti kan harus masuk ke partai politik. Nah, kita ini punya stigma yang buruk mengenai partai politik, bahwa partai politik itu dia itu kayak ruang gelap yang nggak semua orang tahu apa sih isinya di dalam partai politik itu. Nah, dengan kehadiran banyak pemuda di partai politik, mudah-mudahan itu bisa semakin mencerahkan ruang-ruang kosong itu, ruang-ruang yang gelap itu, sehingga politik itu bisa lebih dinamis, bisa lebih ceria gitu ya, bisa lebih banyak inovasi, dan terjun ke dalam politik elektoral 5 tahun sekali, akhirnya
bukan menjadi hal yang tabu lagi untuk pemuda gitu. Mungkin itu dulu kali Mbak ya. Oke, kalau menurut Mas Tam dan Mas Fahmi sendiri dari persentase, misalkan kan tadi sempat disinggung ya, anak muda tuh sedikit apatis sama partai politik, sedikit menganggap partai politik tuh kayak segelap itu gitulah istilahnya, Dak. Dengan mungkin dari 2019 hingga sekarang 2024 kayak persentase kemajuan akhirnya sudah tidak apatis dan sudah mulai melek lagi pemuda terhadap politik tuh berapa? Untuk 2024 khususnya di Kabupaten Bekasi, mayoritas caleg-caleg di Kabupaten Bekasi itu hampir kira-kira 45%. Semuanya anak-anak muda. Tentunya dengan harapan anak muda sekarang masuk ke partai politik memberikan pemahaman juga atau stigma baru atau paradigma baru lah anak muda dalam melihat partai politik, bahwa partai politik yang selama ini cenderung kolot, kemudian partai politik ini kaku dan lain sebagainya. Dengan adanya anak muda yang masuk ke partai politik, harapannya mampu mendekatkan partai politik dengan konstituennya, sehingga ke depan harapannya demokrasi di Indonesia ya, ini kita bicara lebih jauh dengan adanya hubungan baik antara partai politik dengan masyarakat, demokrasi yang terkonsolidasi itu bisa menjadi sebuah kenyataan yang saat ini masih kita harapkan gitu. Kemudian juga saya sedikit menambahkan lagi ya. Silakan. Harapannya untuk anak muda yang hari ini ikut kontestasi di pemilu 2024 tetap jaga idealisme, tetap bersama rakyat dalam memperjuangkan nasib dan masa depan rakyat khususnya di daerah masing-masing. Mudah-mudahan ya Mas, itu yang kita inginkan. Iya. Itu yang kita inginkan. Kalau Mas ada tambahan nggak dari persentase melekan? Iya. Kalau presentasi keikutsertaan anak muda di Kabupaten Tangerang sebagai caleg ya, saya kurang tahu sebenarnya. Tapi kalau dilihat sekilas, lihat dari ini ya, dari baliho-baliho segala macam itu, memang sekarang yang poster-poster itu orang-orangnya lebih seger sekarang, kelihatan lebih muda-muda lah ya. Unyu ya. Unyu sekarang. Ya, Mas, ya? Gemoy gitu ya. Gemoy. Ya, jadi itu juga menjadi kabar baik lah untuk dunia politik kita, supaya ada yang melanjutkan generasi sebelumnya tentang semangat berpolitik di Indonesia gitu. Itu sih Mbak. Iya sih, sekarang baliho-baliho juga beragam Mas, gayanya nggak gini doang. Iya, Sekarang kan udah dibikin kartun, segala macam ya. Saya nggak tahu kalau Mas Tanto balihonya gayanya gimana nih. Gimana? Soalnya kita masih sering ngumpetin baliho. Tapi ngomongin soal baliho, ini salah satu strategi kampanye kan ya. Baliho, pamflet, terus mungkin sekarang era digital, sekarang juga kan banyak yang kayak bikin apa sih, yel-yel kemenangan kayak gitu-gitu kan di media sosial platform-platform. Nah, dari Mas Fahmi dan dari Mas Tamto sendiri tuh kalian memiliki strategi kampanye yang seperti apa? Kalau kita sih door to door, Pak, door to door kampanye, metode yang kita pilih. Karena bagaimanapun kita beranggapan setiap rumah, setiap masyarakat, setiap komunitas masyarakat tentunya hidup dengan masalah yang berbeda-beda. Door to door kampanye itu tentunya lebih memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih terbuka, tanpa ada sekat, kemudian tanpa ada rasa malu ataupun rasa ragu, sehingga kita mampu menyerap aspirasi, kita mampu meng-capture persoalan-persoalan objektif yang ada di masyarakat itu, yang kemudian kita rangkum dan kemudian kita jadikan sebuah bahan apabila nanti masyarakat menghendaki atau memilih saya untuk menjadi wakilnya di parlemen, tentunya itu yang akan menjadi prioritas kerja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk media baru tentunya kita pakai juga gitu. Cuma pasti ya karena kita kan dulu hidup di zaman kemahasiswaan yang katakanlah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kemajuan teknologi itu sangat luar biasa. Udah diarsip-arsipin nih kan waktu lama juga ya. Iya, udah diarsipin. Lagian kan dulu kita, ini flashback sedikit ya, di kampus kita kan dulu cuma tes ICT. Jadi sama nggak sih kamu? Kayaknya sama ya, yang kampus putih itu kan. Iya, kampus rakyat, kampus perjuangan, kira-kira itulah kampus kita. Nah, jadi untuk media digital kita gunakan yang umum-umum aja lah, di TikTok, di Instagram, dan di
apa sih namanya Facebook lah, dengan cara-cara yang masih konvensional. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan sudah ada yang dibuat apalah karena keterbatasan sumber daya di circle saya secara pribadi, sehingga untuk sosialisasi melalui platform media sosial itu sifatnya masih sangat sederhana, dan kita lebih banyak untuk door to door ketemu dengan masyarakat langsung. Untuk salah satu strategi yang kita pakai sampai hari ini. Iya, biar dikenal langsung sama Ya, ibu. betul. Mama, Karena ya. ya strategi yang paling ini ya, yang paling pas itu ya canvassing. Canvassing itu ya door to door. Kita datang ke rumah-rumah, ke satu kelompok segala macam itu untuk memperkenalkan diri. Kemudian kadang kita lupa juga, kampanye ini bukan cuma untuk memperkenalkan diri terus supaya kita bisa disukai, supaya kita bisa dipilih, tapi kampanye ini juga termasuk wadah kita untuk menangkap keluh kesah di masyarakat sebenarnya. Itu yang nggak boleh ketinggalan selama proses kampanye ini. Jadi dengan metode door to door canvassing itu kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan bisa dengar langsung keluh kesahnya itu apa sebenarnya gitu. Adapun media-media alat pengenal atau alat peraga itu ya itu sebenarnya untuk meramaikan aja lah gitu ya, untuk seru-seruan. Mungkin yang paling penting itu kan kalau di baliho itu ada logo partainya, ada contoh surat suaranya itu ya. Tapi yang paling efektif saya kira tetap door to door dan canvassing. Tetap paling efektif itu ya. Iya. Nah, tapi dengan hadirnya teknologi yang semakin maju, caleg-caleg juga sekarang udah mulai, entah itu yang muda yang tua juga sekarang udah mulai menggunakan. Iya, saya kampanye. belum pernah tuh yang edit foto kartun itu gimana sih? Nggak bisa. Nah kan, Saya belum ada nih tim medianya nih. Gimana sih itu caranya? Iya. itu jadi satu ancaman nggak? Misalkan kayak, aduh mereka udah kayak gini, ini kampanyenya kayak gitu, justru maksudnya dengan kemajuan teknologi, apakah itu jadi sebuah ancaman dari strategi kampanye Mas Fahmi dan Mas Tanto sendiri, atau ya udah gitu? Kalau saya secara pribadi tidak pernah melihat strategi rekan-rekan saya yang berjuang beda partai sebagai sebuah ancaman. Karena bagaimanapun kita ini melamar menjadi wakilnya rakyat. Tentunya semua pilihan itu ada di rakyat. Kita tidak pernah merasa tersaingi, kita juga tidak pernah melihat ini sebagai sebuah kontestasi yang outputnya menang dan kalah. Tetapi kita melihat bahwa politik ini lebih suci, lebih jauh, dan lebih mulia ketika kita masuk ke dalam politik dengan nawa itu ibadah sosial, membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan masyarakat suka atau tidak suka, lagi-lagi itu hak prerogatif pemegang kedaulatan yang sah di negara kita adalah rakyat. Kita hanya sedang mencoba untuk melamar sebagai pekerja rakyat, selebihnya rakyat yang akan menentukan sendiri. Jadi bagi saya, adapun rekan-rekan saya menggunakan metode-metode ataupun cara-cara lain dalam berkampanye, tentunya saya sangat senang sekali karena melihat politik 2024 itu sangat riang gembira, penuh dengan kehangatan, penuh dengan suasana kekeluargaan, tidak ada keributan. Tentunya kan itu yang kita cita-citakan ya Mas Tanto. Betul. Iya. Tidak sampai juga ya di Iya, sampai. pesta demokrasi seperti itu. Iya. Nah, Mas Tanto gimana? Iya, metode kampanye itu kan macam-macam ya. Saya pikir semua itu menjadi bagus untuk dunia ini kita ya, dunia perpolitikan kita. Adapun apa jadi ancaman atau enggak gitu, saya pikir nggak ada sih. Itu cuma variasi aja lah dalam berkampanye. Tapi yang jelas kan dari pemilu ini outputnya tetap sama, kita mencari pemimpin yang secara gagasan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dijalankan. Itu sih yang paling penting. Oke, siap. Abis ini kita jeda dulu. Iya. Kita akan bongkar visi, misi, dan program dari masing-masing calon legislatif ini. Jangan kemana-mana, tetap di Banpol. Oke, sahabat Banpol, sekarang masih di acara Banpol bersama Mas Fahmi dan Mas Tanto. Sekarang kita akan membongkar atau men-spill nih visi misi program dari masing-masing caleg ini. Kita mulai dulu dari Mas Tanto.
Siap. Visi misi program di Dapil Tangerang. Dapil 2 Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, coba. Kira-kira apa aja nih? Visi misi ya, sebenarnya kalau caleg ditanya visi misi itu agak bingung ya, karena dia kan sebenarnya fokus kerjanya itu ada 3 kan sebenarnya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, kemudian fungsi budgeting juga. Nah jadi kalau untuk visi misi sih saya pikir agak ngawang juga kalau anggota DPR atau DPRD dia punya visi misi, misal kalau saya terpilih saya mau bagi susu gratis misalnya gitu ya. Jadi itu hampir mustahil sebenarnya. Nah jadi kalau visi misi saya sebenarnya yang penting itu bisa mengadvokasi masyarakat. Itu aja yang paling penting. Mengadvokasi ini dalam arti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, nanti kita bisa jadi jembatan kepada pemerintah daerah. Karena yang menjalankan program kan sebenarnya tetap pemerintah daerah. DPR itu harapannya bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Misal kalau di wilayah saya itu karena banyaknya itu masyarakat pertanian dan juga nelayan. Misal mereka yang butuh traktor atau butuh apa gitu, nanti kita bisa sampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah supaya nanti pemerintah daerah bisa mendengar masyarakat dan bisa menjangkau masyarakat yang mungkin sebelumnya pemerintah daerah kesulitan untuk menjangkau. Jadi kita bisa sama-sama menyalurkan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Itu kemudian kalau untuk di DPRD-nya tadi yang sudah disinggung di awal, saya pengen punya pendekatan riset sebelum membuat satu peraturan daerah. Jadi pendekatan riset itu sangat penting. Jadi saya mau membawa paradigma itu di pemerintah daerah atau di DPRD, bahwa setiap kebijakan itu harus didahului dengan riset. Apalagi kita tahu di Indonesia ini setiap kebijakan itu risetnya sangat kurang sekali. Jadi apa-apa itu selalu terburu-buru. Semua dibuat dalam satu malam itu. Semua maunya selesai saat itu juga. Nah, sementara kan dalam menyelesaikan masalah itu kita butuh satu pandangan yang komprehensif. Nah, itu bisa dilakukan melalui riset terlebih dahulu gitu, Mbak. Itu 2 hal yang paling penting ya. 2 hal yang digarisbawahi untuk Dapil 2 Kabupaten Tangerang. Ya. Tapi Dapil 2 Kabupaten Tangerang itu melingkupi daerah mana aja, Mas? Nah, Dapil 2 Kabupaten Tangerang ini ada 8 kecamatan. 8 kecamatan ini ada, saya sebutin ya, ada 8 misalnya. Ada Kresek, kemudian Gunung Kaler, Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, Sukamulya, Kecamatan Kemiri, kemudian Kecamatan Mauk, dan Sukadiri. Jadi ada 8 kecamatan. Memang dia paling luas di antara dapil-dapil yang lain karena itu tadi sebagian besar wilayahnya itu pertanian. Jadi masih banyak sawah-sawah di sana. Itu. Kalau dari Mas Fahmi sendiri nih, DPRD caleg Dapil Bekasi 7 ya, Dapil 7 ya. Tuh apa aja nih visi misi programnya dan itu melingkupi daerah mana aja? Ya untuk Dapil 7 dulu ya. Dapil 7 Bekasi 7 itu mencakup Cikarang Utara, Cikarang Selatan, dan Cikarang Timur. Nah, untuk visi dan misi tentunya tadi sudah disampaikan sama Mas Tanto karena kita itu katanya dibatasi mau menghadirkan 20 traktor di iya kan sawahnya udah ganti ke bawah. Aduh, bekas. Kagak punya sawah kita. Iya, cuma ada yang menarik ini. Nanti gue ceritain. Sabar dulu, makanya kita ceritain ya. Jadi khusus Dapil Bekasi 7 itu yang meliputi Cikarang Utara, Selatan, dan Timur memang mayoritas daerahnya itu menjadi kawasan industri. Di Cikarang Utara, di Cikarang Selatan itu banyak kawasan industri, kemudian di Cikarang Timur itu masih kawasan pertanian, sedikit kawasan industrinya di sana. Nah, ini yang menjadi unik. Nah, maksud saya terkait dengan visi dan misi tadi sudah disinggung oleh Mas Tanto, kita tidak tidak membuat satu visi ataupun satu misi yang spesifik karena bagaimanapun DPRD itu
menjalankan fungsi yang tadi disampaikan, ada fungsi legislasi, kemudian ada fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Tentunya visi dan misi itu berangkat dari apa yang ada di masyarakat, apa yang kemudian menjadi keresahan masyarakat, apa yang menjadi kegelisahan dan masalah yang hidup dan belum pernah terselesaikan. Tentunya itu yang menjadi prioritas sebenarnya, bukan visi dan misi. Karena kalau kita sampaikan visi kita A, misi kita A, B, C, D, E, F, G gitu kan, akhirnya hanya masyarakat lagi-lagi dibodohi dengan janji-janji yang tidak masuk akal. Tentunya dengan cara kita membangun satu demokrasi yang deliberatif, demokrasi yang membuka ruang komunikasi yang baik antara rakyat dengan wakil rakyatnya, antara pemilih dengan yang akan dipilihnya, ini membuka komunikasi yang baik sehingga permasalahan-permasalahan itu mampu kita capture sehingga itu menjadi prioritas penyelesaian masalah kita di kemudian hari. Katakanlah di Kabupaten Bekasi, Dapil Bekasi 7 ini kan ada dua persoalan penting. Yang pertama, dengan banyaknya kawasan industri, banyaknya perusahaan atau PT-PT yang ada di Cikarang, dengan angka pengangguran tertinggi juga masih di Cikarang Utara dan Cikarang Selatan. Ini kan menjadi satu persoalan yang harus segera difikirkan bagaimana cara penyelesaiannya, itu pertama. Yang kemudian ada juga angkatan-angkatan kerja yang sebenarnya kalau secara teoritis itu masih angkatan kerja. Tapi kan sekarang regulasi di perusahaan maksimal umur itu kan 35 tahun. Lalu bagaimana dengan mereka yang usia 40 tahun, usia 45 atau bahkan 50 tahun yang sudah tidak bekerja di perusahaan? Ini juga harus kita pikirkan. Nah, DPRD itu harus mampu merespon dan mengcapture persoalan-persoalan seperti itu. Jangan hanya kita fokus ke penyelesaian pengangguran, tapi orang-orang yang sudah tidak bekerja tidak kita pikirkan. Oleh karena itu, hasil dari saya sosialisasi dengan masyarakat, setidaknya ada dua agenda penting yang akan menjadi prioritas kerja kita ke depan. Pertama, penyelesaian masalah pengangguran. Kedua, persoalan angkatan kerja yang secara umur sudah tidak masuk ke kriteria perusahaan. Ini juga harus kita pikirkan. Mungkin bisa jadi menjalankan UMKM binaan pemerintah yang nanti akan kita dorong juga ke pemerintah Kabupaten Bekasi agar berkomitmen untuk memajukan dan membina UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya itu untuk orang-orang yang sudah tidak masuk kriteria perusahaan lagi ya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan generasi-generasi muda yang hari ini juga sudah mulai aktif di UMKM itu kita nomor dua kan tidak. UMKM itu kita lebih luas lagi, kita perluas maknanya sehingga semua variabel umur yang ada di dalamnya kita masih bisa katakan sebagai muda, karena bagi saya muda itu bukan hanya soal umur tapi juga soal semangat gitu. Walaupun mereka sudah tidak bekerja di perusahaan, dengan adanya semangat untuk berusaha maka kita fasilitasi, kita dorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi perkembangan UMKM di Kabupaten Bekasi. Karena kalau saya yang janjiin nanti saya bina UMKM, DPR duit dari mana? Anggarannya dari mana kan gitu. Kalau udah nggak kerja nyalon wali kota bang. Iya insya Allah. Ya minimal RT lah. Enggak, saya mau jadi RT aja di rumah. Dikat aja RT-nya. Ntar RT gue ngamuk lagi, udah goceng sampai ngomong begitu. Tapi tadi ada yang menarik nih Mas, antara Dapil Mas Tanto dan Dapil Mas Fahmi. Dapil Mas Fahmi kan di Dapil Bekasi 7 tuh industri. Karakteristik masyarakatnya berarti kan emang pekerja seperti itu. Sedangkan dari Mas Tanto sendiri karakteristik itu pertanian dan nelayan. Jadi kan pasti ada keunikan dan karakteristik yang berbeda nih dari segi program mungkin apa? Sebenarnya begini Mbak, untuk Dapil Bekasi 7 mayoritas rekan-rekan hari ini fokusnya ke kawasan industri. Bagaimana kemudian desa-desa yang ada di zona industri itu bisa memberikan feedback ke daerah-daerah yang ada di sekitar industri. Sebenarnya juga Dapil 7 juga kita harus buka mata buka telinga. Ada juga kawasan pertanian yang membutuhkan perhatian lebih gitu. Karena di Cikarang Timur itu masih ada sekitar 25 hektar lahan pertanian yang juga membutuhkan perhatian. Jadi untuk rekan-rekan caleg di Dapil 7, ayolah kita juga jangan cuma ngelihat potensi di Cikarang Utara, Cikarang Selatan. Kita masih punya saudara-saudara kaum tani yang ada di Cikarang Timur yang harus kita perhatikan dan kita perjuangkan. Itu masuk Dapil juga itu? Dapil, karena saya pernah datang ke sana, ketika masuk ke sana ternyata keluhannya mereka bukan tentang anak-anak saya mau bekerja di PT susah nyari kerja, tapi persoalannya lebih kompleks daripada itu. Petani itu tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dianggap lah. Nah, saya kira ini menjadi PR buat caleg-caleg di Dapil Bekasi 7. Siapapun yang jadi, siapapun yang terpilih, perhatikan nasib kaum tani yang ada di Kabupaten Bekasi, karena mereka adalah pahlawan-pahlawan pangan yang memberikan kita
kebutuhan yang memenuhi kebutuhan dasar kita, dan itu yang harus kita perjuangkan juga. Kira-kira itu. Bahaya bener kalau nggak sampai kepilih ini abang gua. Mas Aldo gimana nih? Ngeri ya. Pertanian dan nelayan di Iya, kalau di dapil saya itu banyaknya petani sama nelayan. Jadi khusus untuk nelayan gitu misalnya, kemarin saya sempat datang juga ke kampung nelayan gitu. Mereka tuh kadang kebingungan kalau musim apa ya, musim panen ikan itu udah mulai berkurang. Nah, sementara ikan itu kan dia cepet ini ya, dia ada waktunya juga. Kalau nggak cepet dimasukin freezer dia bisa ini juga kan, bisa bau juga. Nah, kemarin tuh ada yang usul supaya gimana caranya di wilayah kita ini bisa ada yang namanya cold storage gitu ya. Jadi nelayan-nelayan itu yang punya hasil tangkapan ikan bisa dimasukin ke cold storage supaya nanti bisa lebih tahan lama, dan nanti mereka nggak rugi juga karena ikannya bisa busuk segala macam gitu. Nah, itu sih karakter masyarakat di dapil saya, lebih banyak ke pertanian dan juga nelayan gitu. Nah, kalau soal program sebenarnya saya sih ada niatan ya. Kalau teman-teman tahu itu di Surabaya ada namanya Garda Pangan. Garda Pangan itu apa kita bilang komunitas yang memperhatikan isu tentang food waste dan juga food loss. Jadi makanan yang terbuang sia-sia atau mungkin hasil pertanian yang terbuang sia-sia, nah itu mereka selamatkan supaya bisa disuplai lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Nah di Tangerang ini kan sebenarnya kalau di luar dari dapil ya, secara keseluruhan itu sebenarnya wilayah industri juga, dan juga di situ juga banyak ini ya, banyak kayak mall-mall segala macam itu yang hotel-hotel juga yang mereka itu kan karakternya menjaga makanan supaya tetap fresh gitu ya. Nah, saya tertarik juga isu ini karena Indonesia ini ternyata faktanya termasuk negara yang banyak membuang makanan. Jadi di satu sisi kita negara middle income ya, tapi di sisi lain kita negara yang banyak sekali membuang makanan sia-sia gitu. Nah, ini kan kalau bisa diorganisir oleh pemerintah daerah itu kan akan menjadi bagus sekali ya. Jadi makanan-makanan yang terbuang itu bisa kita salurkan lagi ke orang-orang yang membutuhkan, misal lansia yang udah nggak bisa bekerja atau mungkin yatim piatu segala macam gitu. Di Surabaya aja yang dia tidak memakai kita sebut kekuasaan lah ya, artinya tidak melalui eksekutif atau pemerintah daerahnya, itu bisa berjalan gitu, bisa bekerja. Nah, kita kalau punya kesadaran itu dan bisa menggerakkan semua elemen, baik itu eksekutif, kemudian legislatif dan juga masyarakatnya, itu kan akan bagus juga untuk menyelamatkan pangan di Indonesia. Nah, menyambung juga tadi, yang penting sih kalau untuk petani dan nelayan itu mereka kan sebenarnya kan bisnis ya, mereka kan bisnis. Jadi gimana caranya kita bisa mengadvokasi mereka ini supaya rantai bisnisnya itu berjalan terus. Jadi misal kalau lagi musim kemarau, gimana caranya eksekutif atau pemerintah daerah itu bisa membantu menyiapkan pengairannya misalnya. Itu gimana caranya kita atur itu. Nah, jadi yang paling penting sih kita bisa memperhatikan rantai bisnis mereka sehingga penyelesaian itu bisa sangat komprehensif. Jadi jangan cuma kalau misal nelayan itu lagi nggak musim ini ya, nggak musim nggak musim nyari ikan, yang keluar bantuan terus, bantuan apa misal ya artinya bantuan terus BLT terus yang keluar. Jadi sementara masalahnya kan sebenarnya ya itu di satu sisi itu bagus untuk penyelesaian sementara itu bagus, tapi untuk jangka panjangnya kan kita nggak punya solusi. Nah, solusinya apa? Itu kita carikan, misal kita bikin namanya cold storage. Gimana caranya eksekutif atau pemerintah daerah bisa menyelesaikan itu. Jadi itu tadi karena karena visinya adalah mengadvokasi, maka dengan mengadvokasi ini kita mau melihat semua permasalahan itu secara
komprehensif sehingga penyelesaiannya itu bukan di waktu ini aja, tapi bisa menjadi solusi untuk selanjutnya. Amin. Sustainable Development Goals. Harapan-harapan baru nih berarti benar ya artikel tadi ya, advokat terjun ke politik memberi Ya, sebenarnya sebuah perubahan dan harapan yang baru. tanpa mengurangi rasa hormat kepada profesi-profesi lain ya untuk terjun ke politik, misal petani atau mungkin tukang ojek, itu kan banyak ya profesi-profesi lain yang terjun ke politik. Jadi intinya sih semangatnya bahwa politik ini ruang kita bersama, jangan sampai politik yang menentukan subjek-subjeknya itu harus seperti apa. Tapi terjunlah ke politik, kemudian nanti kita baru tahu dari hasil hubungan-hubungan itu kita harus seperti apa. Betul. Oke Mas, nggak kerasa kita sudah sampai di sesi akhir. Alhamdulillah. Nggak kerasa ya, tapi sebelum menutup acara Banpol pada episode kali ini, aku pengen minta closing statement ya sama ajakan dari Mas Fahmi dan Mas Tanto untuk pemirsa yang menonton atau mungkin untuk calon-calon pemilih dari kalian berdua untuk tidak golput dan datang untuk mencoblos pada 14 Februari nanti. Siapa dulu? Mas Tanto. Oke, boleh. Mas Tanto, Senior. silakan. Sudah ada persiapan. Nggak, ini closing statement ya. Saya cuma mau bilang kalau dipilih dan memilih itu adalah hak sebenarnya. Yang menjadi tanggung jawab itu adalah memastikan keutuhan bangsa dan juga memastikan masa depan Indonesia. Nah, menunaikan tanggung jawab itu adalah dengan cara memilih pemimpin yang terbaik versi kita sendiri. Jadi kita harus punya ukuran-ukuran tentang memilih pemimpin. Itu aja harapannya. Kalau ajakan untuk tidak golputnya Mas, silahkan. Tidak. Ayo datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Nanti ada 5 surat suara, jangan lupa dicoblos semuanya. Pilih. Ada sepedanya nggak? Ada sepeda. Yang ada sepedanya yang mana? Jangan lupa tentukan pilihan teman-teman semua, terutama generasi muda. Generasi muda ini harapannya punya basic critical thinking yang sangat tinggi sehingga bisa memilih pemimpin yang bukan hanya dari atribut-atribut palsunya. Seperti itu. Silahkan Mas, closing statement. Pemilu itu bukannya hanya persoalan menang dan kalah. Pemilu itu bukan hanya persoalan dipilih dan memilih. Pemilu itu adalah tentang tanggung jawab seorang anak bangsa untuk meneruskan kepemimpinan yang kelak akan menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga pemimpin yang dihasilkan dari pemilu 2024 adalah pemimpin yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang diamanahkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Amin. Dan untuk para kaula-kaula muda dan khususnya seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa tanggal 14 datang ke TPS terdekat. Di situ ada 5 surat suara dan pilihlah calon-calon pemimpin sesuai dengan hati nurani. Oke, terima kasih. Mantap. Fahmi Muhammad. Tolong diingat ya sahabat INA semuanya, 14 Februari kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024. Jadi pastikan kamu menggunakan dan memanfaatkan hak suara kamu dan jadikan pemilu tahun ini tuh menjadi pemilu yang damai, yang mencerahkan dan yang menggembirakan. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Mas Tanto. Terima kasih banyak sudah diundang. Semoga dari hasil diskusi kali ini juga bisa bisa memberikan paradigma yang baru pada pemilih-pemilih, khususnya nih pemilih-pemilih dari masing-masing dapil. Semoga bisa menjadi salah satu wadah atau media untuk menjadikan kalian tuh tadi kan dengan visi misi yang sangat bagus, semoga bisa terrealisasikan. Amin. Terima kasih. Saya Imana Tahira pamit. Dadah.